Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini di video kali ini kita akan membahas soal business plan yang saya usung. Perkenalkan, nama saya Fanya Rishmani Rizky dengan NPM 1910 dan ini dia videonya. Saksikan ya. Thank you. Oke, di sini aku akan jelaskan mengenai business plan yang aku ajukan di mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini ada proposal program mahasiswa wirausaha dengan judul Educative Conservation of Cover Phone yang disingkat menjadi EduCon, yakni pemanfaatan cover handphone masa kini berbasis QR Code penambah wawasan konservasi. Oke, kita ke next step. Nah, ini adalah logo dari EduCon itu sendiri dan juga kita sudah mempunyai akun Instagram di sini. Begitu. Oke, lanjut. Yang pertama adalah saya akan membahas mengenai latar belakang dari adanya PMW kali ini. Nah, di sini yang menjadi dasar kami adalah rendahnya minat konservasi pelajar atau mahasiswa di Indonesia disebabkan beberapa hal yang perilaku yang mencerminkan kurang adanya karakter konservasi ini di dalam kegiatan mereka sehari-hari, seperti kayak kurangnya empati dan simpati dari adanya bencana-bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga semakin hari semakin parah ya teman-teman. Jadi kondisi ini secara langsung telah mengancam kehidupan manusia juga di masa depan kita. Nah, konservasi ialah suatu upaya pelestarian lingkungan, akan tetapi masih memperhatikan manfaat dan bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan suatu keberadaannya setiap komponen-komponen lingkungan untuk memanfaatkan masa yang akan datang, begitu. Nah, itu adalah latar belakang permasalahan yang kita ambil dari produk EduCon itu sendiri. Nah, produk EduCon itu merupakan silikon pintar teman-teman yang didesain unik dan lucu, serta keistimewaannya di sini adalah mempunyai QR code yang kami desain yang dapat mengakses langsung kepada website konservasi yang kami buat. Jadi pada umumnya silikon handphone kan biasanya hanya kayak sebagai tas pelindung saja nih. Nah, tapi di PMW kali ini kita manfaatkan softcase ini menjadi bahan ajar atau edukatif seperti itu. Oke, the next time is teman-teman sudah jelas ya bahwasannya latar belakang dari pembuatan PMW itu adalah kurangnya daya atau kurangnya nilai konservatif di pelajar atau milenial gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kenapa sih kami berani untuk mengajukan PMW ini gitu? Nah, karena di sini ada peluang teman-teman. Jadi di sini kita punya 4 peluang. Yang pertama yaitu tren model casing handphone yang terus bergulir dengan cepat. Nah, seperti yang kita tahu sejauh ini cover phone itu sudah sangat familiar ya di telinga kita, apalagi sekarang sudah banyak usaha-usaha yang mengembangkan dari cover handphone itu sendiri. Nah, jadi di sini kami mendayagunakan atau mengoptimalisasikan tren yang sudah ada dan menambah nilai edukatif tersendiri seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cara penggunaan yang mudah. Cara penggunaan yang mudah ini memang benar teman-teman. Jadi cara penggunaannya cukup tinggal membeli ya, jelas membeli cover phone kita. Kemudian di sana belakangnya ada namanya QR code. Dan QR code itu kemudian bisa di-scan yang akan terhubung pada web. Jadi penggunaannya sangat mudah dan praktis dan simple. Jadi nggak jadi hambatan buat teman-teman atau milenial itu belajar tentang konservasi, begitu. Yang ketiga adalah eye catching dan unik. Jadi jelas ya bahwasannya kita tidak hanya mengembangkan dari sisi edukatif saja, tapi kita mengedepankan juga estetika. Di sini eye catching dan unik adalah salah satu hal yang sudah nggak bisa ketinggalan ya di anak muda. Jadi meskipun kita membawa nilai konservatif dan edukatif, tetap kita mengedepankan estetika dan keunikan itu sendiri. Jadi milenial tetap tergugah nih dan mau untuk buy this dan merasa worth it gitu. Dan yang keempat yaitu adalah nilai edukatif dan konservatif. Jelas bahwasanya latar belakang kita yakni itu nilai edukatif itu sendiri, karena di sini mengedepankan pada nilai-nilai bagaimana sih caranya konservatif dan tahu mengenai konservasi itu sendiri. Nah, nanti di website itu tidak hanya konservasi saja teman-teman. Jadi di situ akan banyak jenis-jenis konservasi dan macam-macam konservasi gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang target pasar. Nah, di sini produk EduCon memiliki target pasar yaitu para
pelajar, tapi tidak dispesifikkan jenjang pendidikannya. Mau itu SD, SMA, SMP, atau mahasiswa, ataupun tidak pelajar pun bisa. Tapi yang lebih concern kita target pasarnya adalah pada pelajar gitu. Karena kenapa sih harus pelajar ya? Karena di dalam materi tersebut sudah sangat kompleks gitu loh, materi-materi tentang pengetahuan konservasi yang dibutuhkan oleh para pelajar. Nah, Edukan ini dibuat dengan desain yang menarik juga. Jadi tetap eye-catching dan juga terdapat QR code yang mengintegrasi dengan website yang kami buat mengenai konservasi yang dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun gitu, sehingga dapat memudahkan dan memberi manfaat praktis bagi konsumen untuk dipelajari. Jadi so simple gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tentang sumber daya. Jadi sumber daya kita tetap kerjasama dengan mitra usaha. Di sini kerjasama dengan mitra usaha itu dalam bentuk percetakan. Namun untuk desain kita membuat dari owner sendiri. Bahwasanya karena desain website dan lain sebagainya itu tetap kita yang membuat. Namun untuk percetakan dan lain sebagainya itu akan menggunakan kerjasama dengan mitra usaha, yang mana nanti lebih memudahkan kita sih untuk tetap, meskipun tetap mahasiswa dan menyambi untuk PMB ini, jadi tetap bisa keduanya bisa berjalan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tentang pesaing. Nah, pesaing jelas ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya dulu, baru kekurangannya. Kelebihannya adalah di sini gratis materi konservasi tentang kekayaan flora, fauna, dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh konservasi itu sendiri nggak terpaku pada flora dan fauna aja teman-teman ya. Jadi bisa konservasi kertas, konservasi bebatuan, hutan, dan lain sebagainya, tentang biota, biolaut begitu. Dan juga karakter dari model atau desain itu sendiri estetik gitu. Dan juga yang paling penting adalah harganya yang bisa terjangkau ya, affordable, yang akan terjangkau untuk anak-anak milenial yang masih belajar gitu, masih cocok untuk di kursi bangku jenjang pendidikan. Oke, selanjutnya adalah tentang kelemahannya. Nah, jelas kelemahannya adalah kita banyak pesaing di luar sana yang memiliki produk softcase yang beredar gitu. Tapi jelas ya, kalau kita keunggulannya adalah nilai konservatif dan edukatif itu sendiri. Namun kelemahannya kita memang terlalu banyak pesaing di luar sana. Namun untuk QR code ini sendiri baru kita cetuskan di inovasi kali ini begitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai strategi. Nah, strategi kita ada menggunakan 3 sistem. Yang pertama adalah mitra kerja, yang kedua adalah e-commerce, yang ketiga adalah sosial media. Yang pertama, mitra kerja jelas seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya produksi kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, jadi kita tetap meminta bantuan kepada usaha-usaha untuk bisa mencetak seperti itu. Jadi strategi kita tetap tetap goals gitu loh. Jadi yang kedua adalah tentang e-commerce nih teman-teman. Nah, sekarang di era industri 4.0 ini teknologi dan digital itu sangat berkembang. Apalagi sekarang ekonomi digital sangat amat sudah menjadi hal yang sudah biasa dan sudah lekat kepada anak-anak muda gitu. Jadi di sini kita tetap menggunakan e-commerce, yaitu Tokopedia, Shopee, dan kalau bisa nanti kita menggunakan website pribadi begitu. Yang ketiga adalah tentang sosial media. Nah, di sini sosial media pasti kita akan bisa sekarang yang paling hype itu adalah aplikasi TikTok dan juga Instagram ya. Jadi di situ kita bisa membuat semacam marketing website atau marketing iklan gitu untuk memasarkan adanya produk kami gitu. Jadi biar semua aplikasi itu bisa menjangkau dan semuanya bisa ditemukan di mana-mana gitu. Dan juga nanti kita nggak menutup kemungkinan untuk bisa paid promote ke selebgram atau ke himpunan-himpunan atau ke organisasi atau dan lain sebagainya. Jadi di sini juga kita harus menekankan pemasaran, karena di situ ketika sudah ada reviewer atau kayak review dari produk itu sendiri pasti akan lebih mudah untuk bisa dijangkau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang proyek keuangan kita. Nah, di sini total biayanya ada berbagai macam jenis. Yang pertama bahan baku. Di sini menggunakan 1 juta rupiah, dan yang kedua biaya alat bantunya 1.359.000. Yang ketiga adalah biaya pemasaran yang seperti saya jelaskan tadi, pemasaran yang menggunakan Toadpad, Shopee, paid promote, selebgram dan sebagainya itu 300.000.
Dan biaya distribusi yaitu 200.000, tempat usaha 800.000, biaya lain-lain yaitu 1.300.000, dan total keseluruhannya adalah 4.659.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah seperti nampaknya, ini adalah nampak dari website kami yang akan terintegrasi dari QR code itu tadi. Jadi ketika QR code itu terscanning ya oleh aplikasi barcode, itu akan langsung terbuka pada website ini teman-teman. Jadi lebih langsung spesifik gitu. Jadi teman-teman nggak perlu scroll lagi, tapi sudah dapat mengintegrasi pada itu. Nah, untuk target penjualan kita, kami jelas ada target penjualannya agar bisa kembali ke modal awal, yaitu yang pertama, di bulan pertama kita akan produksi besar yaitu 50-70 piece. Jadi kita akan menggunakan sistem yang namanya PO. Jadi sistem PO itu memudahkan kita untuk memproduksinya itu sendiri. Jadi ketika PO nanti kita mereka tunggu sekitar 14 hari paling maksimal. Jadi di situ nanti kita akan langsung memproduksi banyak-banyakan. Jadi menekan adanya kerugian seperti itu. Jadi 50-70 piece per bulan pertama, 60 piece bulan kedua, 70 piece bulan ketiga, dan selanjutnya ada fleksibel karena jelas ketika tiga bulan itu target kita sudah masuk, sudah goals gitu, kita akan mudah untuk mendistribusikannya dan memasarkannya begitu. Nah, kita sudah punya sosial media teman-teman. Jadi sosial medianya kita udah punya Instagram yang sudah di sana sudah ada desain-desain yang bisa langsung dibeli gitu. Ini ya contoh dari desain yang kami buat dari owner itu sendiri. Kita membuat sendiri teman-teman. Jadi di sini misalkan ada gambar harimau Sumatera. Jadi ketika di-scan barcode-nya langsung terhubung pada website bab harimau Sumatera. Dan yang kedua, ini misalkan lebah Fuji di gunung pucuk gunung gitu ya. Ini adalah new species fauna. Jadi di sini new spesies yang harus kita perhatikan, bahwasanya jangan sampai punah gitu kan. Jadi sini juga dikombinasi dengan quotes-quotes gitu dan estetik jelas gitu. Jadi sini ketika di-scan langsung ke websitenya itu sendiri. Oke, I'm so sorry. Selanjutnya adalah yang kedua ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, desainnya bisa di custom sendiri. Nanti kita open PO di Instagram dan di e-commerce kami. Jadi teman-teman bisa mengordernya dengan sangat mudah. Oke, thank you. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.